Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nah, pada pertemuan kali ini di semester 2, pada bab 2 ini kita akan membahas tentang surah Al-Bayyinah. Nah, siapa yang sudah hafal surah Al-Bayyinah? Nah, pasti semuanya sudah pada hafal ya surah Al-Bayyinah. Nah, sebelum kita lanjut materi, kita baca bersama-sama dahulu surah Al-Bayyinah beserta terjemahannya. Nanti di rumah jangan lupa kalian sambil menyimak dengan membawa juz amma atau Al-Quran kalian masing-masing. Terus Anda bacakan dahulu, nanti kalian tuliskan di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Artinya, yaitu seorang rasul dari Allah atau Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Artinya, di dalamnya terdapat isi atau kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Artinya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab atau kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, itu tadi surah Al-Bayyinah yang sudah kita baca bersama terjemahannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang identitas dari surah Al-Bayyinah. Kata Al-Bayyinah diambil dari ayat pertama dan keempat yang berarti bukti yang nyata atau pembuktian. Surah Al-Bayyinah adalah surah yang ke-98 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Surah ini turun di kota Madinah dan termasuk ke dalam golongan surah
Madaniyah. Surah ini diturunkan sesudah surah At-Talaq. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang asbabun nuzulnya atau sebab turunnya. Sebab turunnya yaitu karena kumpulan orang-orang musyrik dan ahli kitab yang tidak mau meninggalkan agama mereka sebelum ada bukti yang nyata. Nah, ketika Allah menurunkan wahyu berupa surah Al-Bayyinah kepada Nabi Muhammad, kemudian pada saat itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mencatat wahyu yang sedang turun, yaitu surah Al-Bayyinah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kandungan surah Al-Bayyinah. Ayat yang pertama yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan orang-orang musyrik adalah para penyembah berhala, api, dan selainnya. Ayat kedua yang dimaksud dengan bukti yang nyata tersebut adalah Rasulullah SAW yang membawa wahyu dari Allah SWT berupa suhuf atau lembaran yang disucikan. Ayat ketiga, Ibnu Jarir mengatakan bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan terdapat kitab-kitab Allah yang berharga, adil, lagi lurus, yaitu apa? Al-Quran. Ayat keempat, ayat ini menceritakan keadaan ahli kitab dari kalangan umat terdahulu. Sesudah Allah memberi bukti yang nyata, mereka malah bercerai-berai dan berselisih. Ayat kelima dijelaskan bahwa Rasulullah SAW datang membawa agama yang lurus dan menyampaikan wahyu dari Allah SWT untuk hanya menyembah kepadanya. Ayat ke-6, Allah SWT menceritakan akibat yang dialami oleh orang-orang yang durhaka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menentang kitab Allah dan para rasul. Ayat ke-7, di dalam surat ini Allah berfirman, ketika orang-orang selama hidup di dunia dia beriman dan beramal saleh, maka dia termasuk ke dalam golongan makhluk yang sebaik-baiknya. Ayat ke-8, kemudian Allah menjelaskan tentang balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di sisi Allah. Kelak mereka akan mendapatkan surga Aden, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya.